Selamat datang teman-teman di channel YouTube Muhammad Furqan Akwadi bersama Furqan. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menjelaskan kompresi audio menggunakan psychoakustik. Apa sih psychoakustik? Psychoakustik merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana manusia menerima dan mengelola suara. Nah, sistem pendengaran manusia salah satu yang paling penting merupakan telinga. Telinga manusia bisa em, menjadi sumber suara masuk ke dalam sistem pendengaran manusia. Telinga manusia merupakan physical struktur yang memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam mengelola suara dan memiliki cara kerja sendiri. Pemahaman kita tentang keterbatasan dari telinga manusia akan sangat membantu kita untuk melakukan kompresi, melakukan kuantitasasi yang optimal, dan bahkan kita bisa menghilangkan beberapa data suara yang sebenarnya tidak diperlukan karena bahkan kita tidak akan mendengarkan suara-suara tersebut. Nah, berbagai ear limitation. Yang pertama ada frekuensi domain limitation, di mana telinga manusia hanya bisa mendengarkan suara yang memiliki frekuensi antara 20 Hz hingga 20.000 kHz. Nah, selain itu juga terdapat time domain limits, yaitu di mana manusia bisa membedakan dua sumber suara yang berbeda jika dua sumber suara tersebut uh, memiliki keterpautan waktu lebih dari 30 milisecond. Nah, selanjutnya yaitu ada hearing threshold. Hearing threshold merupakan suara terpelan, suara terlemah yang bisa didengar oleh telinga manusia dalam keadaan sunyi. Kenapa sangat penting dalam proses kompresi? Karena suara-suara yang kita dengar adalah suara yang berada di atas hearing threshold. Sedangkan suara-suara yang berada di bawah hearing threshold tidak akan bisa didengar oleh telinga manusia. Sehingga ini akan sangat membantu kita untuk melakukan kompresi yang berfokus pada suara-suara yang berada di atas hearing threshold dan bisa mengabaikan suara-suara yang berada di bawah hearing threshold. Nah, adapun hearing threshold ini juga bisa berubah teman-teman berdasarkan sumber suara yang ada atau sumber suara yang terdengar, karena sumber suara tersebut bisa mempengaruhi hearing threshold dan bisa menyebabkan masking atau hiding terhadap sumber suara lainnya. Seperti apa? Mari kita lihat. Pada contoh di grafik ini terdapat satu sumber suara yang memiliki frekuensi 1000 Hz dan intensitas 45 desibel, dan terdapat satu sumber suara lain, yaitu sumber suara yang memiliki frekuensi 1,1 kHz dan intensitas 20 desibel. Nah, sumber suara yang kedua ini akan terhiding atau akan tersembunyikan atau tidak bisa terdengar karena adanya sumber suara yang pertama. Sumber suara yang pertama ini menaikkan hearing threshold pada daerah sekitarnya yang menyebabkan sumber suara kedua tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Seperti saat kita sedang di tengah jalan dan bising dengan suara mobil dan segala macam, kita mungkin tidak bisa mendengar suara notifikasi dari handphone kita dan hal-hal seperti itu. Nah, hal ini juga berlaku pada sinyal suara, di mana bisa kita lihat pada gambar ini, sumber suara yang kedua uh, termasking oleh sumber suara yang pertama sehingga tidak bisa didengarkan. Nah, adapun satu sumber suara itu akan mempengaruhi daerah di sekitarnya berdasarkan frekuensinya. Jadi berdasarkan penelitian ilmuwan diperolehlah grafik seperti gambar berikut, di mana semakin tinggi frekuensi dari sumber suara tersebut, semakin lebar kita rentang yang dipengaruhi oleh sumber suara tersebut. Nah, dengan adanya multiple masking frekuensi di pita-pita tersebut, maka kurva dari hearing threshold juga akan semakin kompleks dan non-uniform. Nah, pemodelan yang baik tentang hearing threshold ini akan sangat membantu kita dalam melakukan kompresi audio. Nah, bisa lihat dalam proses kompresi audio, di mana sinyal suara tersebut akan dimasukkan ke dalam perceptual analysis module yang memanfaatkan psychoakustik untuk menentukan bit elevation pada setiap pita yang dipengaruhi oleh multiple masking frequencies, dan akan dilakukan kuantitasi berdasarkan hasil dari perceptual analysis modul dan frekuensi filtering dan transfer yang dilakukan secara simultan, kemudian menghasilkan bit stream formatif, kemudian menghasilkan bit stream yang telah terkompresi. Kira-kira demikian proses kompresi audio, teman-teman. Semoga bisa dimengerti peran dari psychoakustik dalam proses kompresi audio. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bisa membantu.